Hai guys, selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Anan Suryana di channel Best Storyline. Seorang pria bernama Yuichi Kimura terlihat sedih menatap Wataru, putra kecilnya, terbaring tak berdaya. Ya, anak kecil itu terjatuh dari atas gedung yang dilakukan oleh seseorang yang misterius. Bukankah tugas seorang ayah adalah melindungi anaknya? Di mana kau saat itu, nak? Ungkapan kekecewaan dari seorang pria tua, kakek dari Wataru yang dijuluki The Elder. Dan inilah Bullet Train. Film diawali dengan memperlihatkan paman angkat saya, yaitu Brad Pitt. Beliau sebenarnya adalah pembunuh bayaran juga, tapi kali ini beliau menggantikan misi rekannya yang bernama Carper. Karena Carper sedang mengalami sakit perut alias modal wae, nama samaran beliau adalah Ladybug. Misi kali ini cukup sederhana, yaitu mencuri tas kantor yang dibawa oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Yakuza paling berbahaya seantero Jepang yang dijuluki The White Death. Saat berjalan menuju loker, Ladybug tak sengaja bertabrakan dengan Kimura, yang dapat dipastikan pria itu akan masuk ke kereta yang sama. Walaupun Ladybug adalah seorang pembunuh bayaran, tapi untuk misi kali ini beliau tidak ingin membawa pistol dan hanya membawa beberapa petasan dan sebuah bubuk tidur saja. Nope. You almost gave that bodyguard an Angus request. Firecrackers? I'm industrious. Di dalam kereta, kita diperlihatkan pembunuh bayaran yang disewa oleh The White Death yang bernama Lemon dan Tangerine. Ya, dua sejoli itu bertugas untuk mengamankan tas kantor yang berstiker kereta sekaligus melindungi anak tertua dari The White Death yang bernama Johnny. Di sisi lain, Kimura sudah berada di gerbong kelas 1 tempat si pelaku berada. Dan yang membuat kaget Kimura adalah pria itu hanya bertemu dengan seorang gadis yang tentunya masih bingung. Ya, meski terlihat gadis baik-baik, ternyata gadis yang dijuluki The Prince itu benar-benar pelakunya. Gadis itu melakukan hal tersebut bukan semata-mata karena iseng belaka, tetapi sengaja memancing Kimura untuk mencarinya, agar pria itu bisa dijadikan alat untuk mencuri tas sekaligus membunuh pemiliknya, yaitu The White Death. Dan jika Kimura berani macam-macam, The Prince tak segan untuk memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Wataru. Kembali ke Ladybug, setelah memasuki kereta, pria itu tak membuang-buang waktu. Ia langsung pergi mencari tas yang dimaksud dengan arahan manajernya, dan sempat melewati tempat duduk dua sejoli yang tak jauh dari tempat tas kantor tujuannya, Thomas the Tank Engine. Menurut Lemon, film ini mengandung banyak pesan, seperti misalnya Tangerine sebagai Gordon yang berarti terkuat dan terpenting, tapi tak pernah mendengarkan orang lain. Edward adalah bijak sekaligus ramah. Henry adalah pekerja keras, dan Liza yang diartikan adalah si pembuat onar. Dan kau, nak, kau adalah Percy, muda, manis, tapi sedikit bodoh. Flashback ke hari-hari sebelumnya, yang dimana dua sejoli ini diutus oleh The White Death untuk menyelamatkan Johnny yang disekap oleh kelompok mafia yaitu Triad. Dan ya, meski mereka berdua terlihat konyol, tapi kita bisa melihat kebrutalan dari dua sejoli ini yang berhasil menyelamatkan Johnny dan membunuh 16 anggota mafia dan satu orang warga sipil walaupun tak sengaja. Dan itu cukup pantas untuk disebut sebagai pembunuh bayaran. Setelah itu, Tangerine dihubungi oleh Antek dari The White Death untuk turun di stasiun Kyoto. Tapi ada masalah yang membuat mereka kebingungan, yaitu Lemon tak menemukan tasnya. Oleh karena itu, mereka harus cepat menemukan si pencuri. Kembali ke Ladybug, yang satu langkah lagi misinya akan selesai. Tapi pria itu malah berpapasan dengan The Wolf. Flashback ke beberapa masa sebelumnya, terlihat The Wolf kecil sedang dipakaikan kalung bekas peninggalan sang ayah oleh ibunya.
Hingga pada suatu masa The Wolf kecil menjadi anak yatim piatu dikarenakan sang ibu telah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Bertahun-tahun telah berlalu. Kini dia beranjak dewasa dan bekerja sebagai pembunuh bayaran kepada seorang kartel narkoboy yang bernama El Saguaro. Pada suatu hari, The Wolf bertemu dengan seorang gadis dan mereka menjalani hubungan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi sungguh malang nasib pria itu di hari yang tadinya sangat bahagia tiba-tiba berubah mencekam saat dimana semua orang yang hadir di sana meninggal seketika, termasuk pengantin wanita atau istri The Wolf setelah diracuni oleh seseorang yang entah siapa pelakunya. Dan kejadian itulah yang membuat The Wolf saat ini berada di Jepang. Tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu balas dendam. Mengira bahwa Ladybug adalah pelakunya, The Wolf langsung menyerang dan perkelahian pun tak bisa terhindarkan. Is that me? My wife. Can we just take a time out here? I don't even know you. Merasa bahwa Ladybug tidak mengenali pria darah tinggi ini, ia pun tidak serius bertarung dengannya sampai suatu ketika pisau The Wolf menjadi bumerang dan membunuh pria darah tinggi tersebut. Kembali kepada dua sejoli yang mendapatkan masalah baru, yang dimana si Johnny telah tewas dengan ciri-ciri yang sama seperti kematian istri dari The Wolf, dan dapat dipastikan bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Di sisi lain, setelah Ladybug membereskan mayat The Wolf, pria itu langsung bergegas untuk turun. Tapi masalahnya, pria itu terhalang oleh Lemon beserta badut lucu yang membuatnya jengkel. Setelah mengalami beberapa masalah yang menyebalkan, pria itu mengingat kejadian pada saat Ladybug menjadi seorang pelayan di pernikahan The Wolf. Dan ya, itu alasan The Wolf langsung menyerang dan mengira bahwa Ladybug lah yang membunuh istrinya. Tangerine telah mengetahui pelaku yang mencuri tasnya. Berkat The Prince, pria itu langsung memberitahu Lemon tentang ciri-ciri Ladybug yang secara kebetulan pria yang dimaksud berada di hadapannya. Kacamata yang bagus, Bung, tapi kau adalah seorang Diesel, si pembuat onar. Prince tak hanya cantik, tapi gadis itu sangat cerdas memanfaatkan situasi. The Prince bergegas pergi mencari tas yang disembunyikan Ladybug. Setelah berhasil menemukannya, gadis itu memasang bom di dalam tas tersebut dan memodifikasi pistol yang saya sebut Kitty Gun. Seusai berhasil mengalahkan Lemon, Ladybug bergegas pergi dan membuat sebuah penyangga pintu dengan tas-tas atau koper-koper yang saat itulah Ladybug tak sengaja telah membuka kandang ular beracun yang bernama The Boomslang. Melihat rekannya bonyok, pria itu langsung pergi mencari Ladybug dengan penuh kekesalan walau harus melewati jebakan dan tipuan konyol yang dibuat oleh Ladybug. Know me, and I promise I'll only shoot. Merasa kalah dari seorang Ladybug, Tangerine kembali menemui Lemon untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang belum teratasi, dan di pemberhentian selanjutnya mereka harus bisa meyakinkan antek-antek The White Dead bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lemon's keeping the case safe. He's a fucking happy chappy, ain't he? Berhasil dengan itu, mereka pun kembali berpencar untuk mencari tas dan si pembunuh Johnny. Berkat aplikasi My Phone, Tangerine pun berhasil menemukan Ladybug yang sedang bersembunyi di toilet. Terjadi perkelahian yang cukup menarik. Dua pria tua ini mempunyai skill bertarung yang seimbang, tapi mungkin dari skill kecerdasan Ladybug lah yang lebih unggul dari Tangerine.
Pertarungan sempat terjeda karena ada pelayan wanita yang akan mengambil stok makanan, dan itu dimanfaatkan Ladybug untuk membeli minuman walaupun yang membayarnya adalah Tangerine. Cukup bagus. Pertarungan dilanjutkan kembali dengan penuh adrenalin, dan pada suatu saat Ladybug yang terpojok terselamatkan oleh panggilan masuk yang berdering di saku Tangerine. Panggilan tersebut ternyata dari anak buah Dwight Dead yang meminta Tangerine untuk turun di stasiun selanjutnya. Momen itulah yang membuat Ladybug dan Tangerine berdamai dan membuat rencana untuk mengelabuhi para anak buah Dwight Dead dengan cara yang menarik. You two do look like twins, huh? They were buying it. Di sisi lain, Lemon menemui The Prince dan Kimura sambil meminum minuman yang sempat diracik oleh Ladybug. Pria itu menanyakan tas perak yang berstiker kereta. Namun gadis itu menjawab bahwa tidak mengetahui tas kantor yang ditanyakan tersebut. Kamu memang pintar, nak, tapi aku tidak pernah berkata bahwa itu adalah tas kantor. Seketika Lemon menodongkan senjata dan mengancam akan menembak mereka berdua jika tak mau memberitainya. Selain gadis yang pintar, dia juga sangat licik sehingga Kimura harus tewas di tangan Lemon. Berakting layaknya gadis biasa dan menjadi korban penculikan membuat Lemon iba kepadanya, dan di waktu yang sama bubuk tidur yang mulai bereaksi sehingga pria itu jatuh tak berdaya dan harus tewas ditembak The Prince. Kembali ke Tangerine yang sedang berusaha masuk kembali ke dalam kereta setelah ditendang oleh Ladybug. Berhasil masuk ke kereta, pria itu menemukan botol minuman yang sempat dibawa oleh Lemon tergeletak di lantai. Merasa ada yang tidak beres, pria itu membuka toilet yang terikat dengan sesuatu, dan betapa sedihnya Tangerine ketika melihat kembarannya sudah tewas, dan itu cukup mengharukan. Fakta yang cukup mengejutkan, di mana pelaku pembunuhan istri The Wolf dan Johnny ternyata sedang berada di dalam kereta. Yang tak disangka-sangka, pelakunya adalah badut lucu yang sempat membuat Ladybug kesal. Dan ya, wanita tersebut bernama Hornet. Hornet merupakan pembunuh bayaran yang selalu membunuh targetnya dengan racun dari ular peliharaannya, dan saat ini Hornet ditugaskan untuk membunuh Johnny, dan bayarannya adalah tas kantor yang dibawa oleh dua sejoli. Terjadi pertarungan yang cukup menarik, yang dimana Hornet telah mengetahui jika Ladybug yang sudah membuat ularnya kabur. Walaupun wanita itu cukup tangguh, tapi masih kurang untuk melawan kehebatan seorang Ladybug. What do you think, bitch? Water? Would you like some water? Blanket? You want me to hold your hand? Kembali ke Tangerine yang mau tidak mau, pria itu harus menghadapi Dwight Dead tanpa ditemani kembarannya. Dan di sela perjalanan, pria itu bertemu The Prince yang memelas ketakutan, berakting seakan-akan Ladybug telah menyekapnya sekaligus membunuh Lemon dan Kimura. Tangerine sempat mempercayainya, tapi saat melihat stiker diesel di punggung gadis itu, Tangerine menyadari bahwa itu adalah kode dari Lemon bahwa The Prince adalah si pembuat onar. Nasib baik mungkin selalu berpihak pada gadis itu, sehingga saat Tangerine akan menembaknya, muncul Ladybug yang mengagalkannya, dan tembakan tersebut malah membunuh Tangerine. The Prince kembali berakting layaknya korban dari Tangerine dan meminta Ladybug untuk melindunginya. Saat kereta berhenti, Ladybug mengajak gadis itu untuk segera keluar, tapi pria itu kena prank lagi dari gadis tersebut. Ini bukan salahmu, nak, tapi sutradara yang menyuruhku untuk kembali. Di sela obrolan, tiba-tiba datang The Elder yang sebelumnya menelpon Kimura, tapi diangkat oleh Ladybug yang menemukan HP Kimura tergeletak di lantai.
dan menyuruh pria tua itu melacak handphonenya dengan menginstal aplikasi Find My Phone. Di sini kita akan mengetahui siapakah Dwight Dead sebenarnya. Diceritakan di suatu hari, ada seorang anggota mafia Rusia yang diasingkan dari tempat asalnya. Beliau datang ke tempat Yakuza yang diketuai oleh Minegishi bertujuan untuk menjadi anggota Yakuza. Dan sebelum pria itu diangkat menjadi tangan kanan sang ketua, dilakukanlah pertarungan dengan The Elder beserta anak buahnya sampai akhirnya The Elder kalah dan harus mengakui kehebatan dari Dwight Dead. Singkat cerita, setelah lama menjadi tangan kanan Minegishi, Dwight Dead beserta pengikutnya melakukan kudeta sehingga membuat semua anak buah Minegishi tewas, termasuk sang ketua itu sendiri, kecuali The Elder. Kejadian tersebut hampir merenggut semua apa yang dimiliki The Elder, termasuk istrinya yang mati demi melindungi Kimura kecil. Bertahun-tahun pria itu mencari cara untuk membalaskan dendamnya, tapi tak ada cara untuk menyerang Dwight Dead tanpa membahayakan apa yang masih dimilikinya. Takdir mungkin mengarahkan The Elder datang ke sini, momen di mana balas dendamnya akan segera terjadi. Ladybug dalam bahasa Jepang berarti tentomushi, yang artinya apes, mengambil semua nasib buruk agar yang lain bisa hidup damai. Setelah berbincang, mereka memutuskan untuk melihat keadaan Kimura, dan ternyata pria itu masih hidup karena peluru tidak mengenai organ vitalnya. Setelah beberapa saat, sang penggemar Thomas pun juga ikut terbangun, yang artinya Lemon masih hidup berkat armor yang dipakainya. Where the fuck is my brother? Setelah meratapi kesedihan akan saudaranya yang mati, pria itu mengamuk dan membuat keributan yang akhirnya berhasil dihentikan oleh pria tua yang sangat bijak. Kemudian mereka sepakat untuk bekerja sama melawan Dwight Dead beserta pasukannya yang sudah menunggu di stasiun Kyoto. Di sini terkuak sebuah fakta yang cukup mengejutkan, yang dimana The Prince adalah anak kedua dari Dwight Dead, dan gadis itu kesal terhadap ayahnya yang bersikap tidak adil, yang selalu memanjakan Johnny sehingga dirinya merasa dibuang oleh ayahnya sendiri. Terkuak lagi sebuah fakta yang dimana semua pembunuh bayaran yang ada di dalam kereta adalah skenario dari Dwight Dead agar mereka saling membunuh satu sama lain, karena Dwight Dead dendam kepada semua pembunuh bayaran dikarenakan sebagian anak buahnya tewas dibantai dua sejoli dan istrinya pun sekarat dalam kecelakaan mobil yang dilakukan oleh Karvat. Tak hanya itu, dokter ahli bedah yang akan melakukan operasi terhadap istrinya pun diracuni oleh Hornet, dan akhirnya istri beliau pun meninggal dunia. I'm not Carver! Pertempuran pun dimulai. Lemon bertugas untuk mengendalikan kereta, sedangkan yang lainnya bertarung dengan sekuat tenaga. Terjadi momen menegangkan di mana final battle antara Dwight Dead melawan The Elder telah dimulai. Di sisi lain, Ladybug dan Lemon terpojok, namun kerjasama yang baik ditunjukkan oleh mereka berdua, walaupun Lemon harus berkorban untuk menyelamatkan Ladybug. Setelah itu, Ladybug mencabut kabel sistem, dan di waktu yang bersamaan, The Elder yang akan dieksekusi berhasil selamat karena kereta mengalami kegagalan sistem.
Dan itu dimanfaatkan The Elder untuk mengakhiri ini semua sampai suatu ketika kereta menabrak tembok pembatas dan menghantam pemukiman. Untungnya mereka semua berhasil selamat, termasuk The White Death yang masih hidup, dan pada akhirnya The White Death benar-benar mati oleh pistol modifan The Prince. Okay. Oh my god. It's my luck. I am the White Death. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Lemon yang ternyata berhasil selamat dan pria itulah yang berhasil menabrak The Prince. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Saya cabut dulu. See you guys. Ciao.